Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana. Saya akan menjelaskan tentang pecahan biasa diubah menjadi bilangan desimal. Yuk kita simak penjelasannya. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan angka berbasis 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan desimal juga disebut dengan sistem bilangan 1/10. Contoh bilangan desimal 12, 0,23, 12,2321, 0,45, dan 12,32. Pecahan desimal adalah bentuk pecahan dari bilangan desimal dengan konsep pembagian 1/10. Pembagian pada pecahan desimal disesuaikan dengan jumlah angka di belakang koma dari bilangan desimal yang diubahnya, mulai dari 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh pecahan desimal. Satu angka di belakang koma 0,1 sama dengan 1/10. Karena terdapat angka 1 di belakang koma, maka nilai penyebutnya menjadi 10. Dua angka di belakang koma 0,75 sama dengan 75/100 sama dengan 3/4. Karena terdapat dua angka di belakang koma, maka nilai penyebutnya menjadi 100. Nilai 3/4 diperoleh dengan menyederhanakan pecahan 75/100 menggunakan FPB dari 75 dan 100 yaitu 25. FPB 75 dan 100 adalah 25. Di sini, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama. Jadi, 75 dibagi 25 dan 100 dibagi 25 sama dengan 3/4. Dan 3 angka di belakang koma 0,125 sama dengan 125/1000 sama dengan 1/8. Karena terdapat 3 angka di belakang koma, maka nilai penyebutnya menjadi 1000. Nilai 1/8 diperoleh dengan menyederhanakan pecahan 125/1000 menggunakan FPB dari 125 dan 1000, yaitu 125. FPB dari 125 dan 1000 adalah 125. Tetap sama, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama. Maka 125/1000 dibagi 125/125 sama dengan 1/8. 3 metode mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Yang pertama, dengan pembagian bersusun panjang atau porografit, dan yang kedua, pecahan yang menghasilkan desimal berulang, dan yang ketiga, dengan perkalian. Dengan pembagian bersusun panjang. Yang pertama, tulis penyebut di luar atau sisi kiri lambang pembagi dan pembilang di dalam sisi atau kanan lambang pembagi. Dan yang kedua, tulis angka 0 lalu tanda desimal, tanda koma di atas lambang pembagi. 3. Hitung jawabannya menggunakan pembagian bersusun panjang. Tulis penyebut di luar atau sisi kiri lambang pembagi dan pembilang di dalam atau sisi kanan lambang pembagi. Misalnya, kita ingin mengubah 6/8 menjadi desimal. Tulislah angka 8 di luar atau sisi kiri lambang pembagi dan angka 6 di dalam atau sisi kanan lambang pembagi. Angka 8 adalah pembilangan yang membagi dan 6 adalah bilangan yang dibagi. 6/8. 6 adalah pembilang dan 8 adalah penyebut. Maka angka 6 di dalam bilangan pembagi dan angka 8 di luar lambang pembagi. Tulis angka 0 lalu tanda desimal atau tanda koma di atas lambang pembagi. Karena yang dihitung adalah pecahan, hasilnya pasti lebih kecil daripada 1 sehingga langkah ini sangat penting. Setelah itu, tulis tanda desimal, lalu angka 0. Setelah angka 6 di dalam atau sisi kanan lambang pembagi, meskipun angka 6 sama dengan 6,0, angka 0 tersebut memungkinkan 6,0 dibagi oleh 8. 6/8.
angka 6 di dalam lambang pembagi dan angka 8 di luar lambang pembagi. 6 dibagi 8 hasilnya tidak bisa. Maka kita tambahkan angka 0 di belakang angka 6. Dan di bagian atas kita tulis angka 0 lalu lambang desimal yaitu koma. Hitung jawabannya menggunakan pembagian bersusun panjang. Dengan pembagian bersusun panjang, untuk saat ini tanda desimal dapat diabaikan sehingga hanya perlu menghitung 60 dibagi 8. Berikut ini caranya. Yang pertama, bagi 6,0 yang dianggap sebagai 60 dengan 8. Perkalian 8 yang terdekat dengan 60 adalah 8 dikali 7, yaitu 56. Sehingga tersisa 4. Jadi tulislah angka 7 setelah angka 0. Di atas lambang pembagi dan 56 di bawah 6,0 di dalam atau sisi kanan lambang pembagi. Di bawah 56 tulislah angka 4 sisa dari 60 dikurang 56. Selanjutnya, tulis angka 0 setelah 6,0 sehingga menjadi 6,00 yang dapat dianggap sebagai 600 di dalam atau sisi kanan lambang pembagi. Dengan demikian, 0 dapat diturunkan ke sebelah kanan 4 sehingga 40 dibagi oleh 8. Lalu 40 dibagi 8 sama dengan 5. Jadi tulislah 5 setelah 0,7 di atas lambang pembagi sehingga menjadi 0,75. Maka 6/8 sama dengan 0,75. Pecahan yang menghasilkan desimal berulang. 1. Buat pembagian bersusun panjang. 2. Tulislah angka 0 lalu tanda desimal di atas lambang pembagi. Dan 3. Mulailah menghitung pembagian bersusun panjang. Buat pembagian bersusun panjang. Saat memulai pembagian bersusun panjang, kalian mungkin tidak dapat memperkirakan bahwa hasilnya akan berupa bilangan desimal berulang. Misalnya, kita ingin mengubah pecahan biasa 3/9 menjadi bentuk desimal. Tulislah angka 9 atau penyebut di luar atau sisi kiri lambang pembagi dan 3 di dalam atau sisi kanan lambang pembagi seperti gambar di sini. 3/9 sama dengan, karena 3 sebagai pembilang, maka 3 berada di dalam lambang pembagi dan 9 sebagai penyebut maka berada di luar lambang pembagi. Tulislah angka 0, lalu tanda desimal di atas lambang pembagi. Karena hasilnya pasti lebih kecil daripada angka 3, maka ini menyiapkan jawaban agar tertulis dalam bentuk desimal. Tanda desimal juga harus dituliskan di sebelah kanan angka 3, yang terletak di dalam atau sisi kanan lambang pembagi. 3/9. 3 di dalam lambang pembagi dan 9 di luar lambang pembagi. 3 dibagi 9 tidak bisa, maka 3 kita tambahkan 0 di sebelah kanan angka 3 dan di bagian atas kita tulis angka 0 lalu kita beri lambang desimal yaitu koma. Mulailah menghitung pembagian bersusun panjang. Mulailah dengan membuat angka 3 menjadi 3,0 yang dianggap sebagai 30 agar dapat dibagi dengan 9. Selanjutnya, lakukan langkah-langkah berikut. Bagi 30 dengan 9. Gunakan 9 dikali 3 sama dengan 27, sehingga menghasilkan sisa 3. Jadi, tulislah 3 di sebelah kanan angka 0, di atas lambang pembagi dan kurangi 30 dengan 27 untuk mendapatkan sisa 3. Tulislah angka 0 di sebelah kanan angka 3, sisa dari 30 dikurangi 27 pada langkah sebelumnya, di bawah sehingga diperoleh bilangan 30 lagi. Saat kembali membagi 30 dengan 9, proses yang sama terulang. Tulislah 3 di sebelah kanan 3 yang pertama di atas lambang pembagi dan kurangi 30 baru dengan 27. Dan teruskan sampai berbentuk pola. Sadar ada yang aneh? Pembagian ini dapat terus berlangsung selamanya. 30 dapat terus dibagi dengan 9. Akan selalu ada sisi 3 di bawah serta angka 3 yang berada setelah tanda desimal di atas lambang pembagi.
dengan perkalian. 1. Temukan bilangan yang dapat dikalikan dengan penyebut pecahan untuk menghasilkan 10, 100, dan 1000, atau bilangan berapapun yang merupakan basis 10. Dan yang kedua, kalikan pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan bulat yang diperoleh dari langkah sebelumnya. Temukan bilangan yang dapat dikalikan dengan penyebut pecahan untuk menghasilkan 10, 100, 1000, atau bilangan berupa pun yang merupakan basis 10. Ini dapat menjadi cara yang mudah untuk mengubah pecahan menjadi desimal tanpa menggunakan pembagian bersusun panjang ataupun kalkulator. Pertama, temukan saja bilangan yang dapat dikalikan dengan penyebut pecahan untuk mendapatkan hasil 10, 100, dan 1000, dan seterusnya. Caranya, bagilah 10 terlebih dahulu, lalu 100 dan 1000, dan seterusnya dengan penyebut sampai mendapatkan hasil berupa bilangan bulat. Contohnya, 3/5. Angka 3 adalah pembilang, dan angka 5 adalah penyebut. Agar penyebutnya menjadi angka 10, maka angka 5 dikalikan angka 2 sama dengan 10. Angka 2 merupakan bilangan bulat, maka angka 2 dapat dikalikan dengan 5 untuk menghasilkan angka 10. Maka angka 2 dapat kita gunakan. Dan yang kedua, 3/25. Agar penyebutnya menjadi angka 100, maka angka 25 dikali 4 sama dengan 100. Angka 4 merupakan bilangan bulat. 4 dapat dikalikan dengan 25 untuk menghasilkan 100, maka 4 dapat digunakan. Dan yang ketiga, 5/8. Agar penyebutnya menjadi angka 1000, maka angka 8 dikalikan 125 sama dengan 1000. 125 merupakan bilangan bulat. 125 dapat dikalikan 8 untuk menghasilkan 1000, maka 125 dapat kita gunakan. Kalikan pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan bulat yang diperoleh dari langkah sebelumnya. Langkah ini cukup mudah. Kalikan saja bilangan di atas dan di bawah pecahan dengan bilangan bulat yang didapat pada langkah sebelumnya. Contohnya, 3/5. Maka, kita kalikan penyebutnya dulu dikali 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Jadinya, pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan angka yang sama. Maka, 3 dikali 2 dan 5 dikali 2. 3 dikali 2 menjadi 6, 5 dikali 2 menjadi 10. Jadi, 6/10 sama dengan 0,6. Lalu, yang 3/25 dikali 25 dikali 4 hasilnya 100. Maka pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu 4. Jadi 3 dikali 4 dan 25 dikali 4. Maka hasilnya 12/100 sama dengan 0,12. Dan 5/8 kita kalikan dengan 125. Dan angka 5 pun sama, kita kalikan dengan 125. Maka 5 dikali 125 menjadi 625, dan angka 8 dikali 125 sama dengan 1000. Jadi 625/1000 sama dengan 0,625. Nah, bagaimana penjelasan tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal? Mudah bukan? Ya, semoga kalian bisa menerapkannya di rumah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.